Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya adalah Rizka Amalia, dosen program studi S2 Sosiologi di bawah Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan. Saya juga mengajar di program studi S1 Agribisnis di bawah Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan. Kali ini izinkan saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Mata kuliah Sosiologi Lingkungan ini diajarkan kepada mahasiswa semester 4 PS S1 Agribisnis di Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan, yang mana mata kuliah ini menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara sistem manusia dan sistem lingkungan yang dipandang menggunakan perspektif sosiologi. Kemudian mata kuliah ini dilakukan secara 16 kali tatap muka, yang mana tatap muka di sebelum UTS membahas tentang konsep dan teori tentang sosiologi lingkungan yang meliputi risk society, treadmill teori, modernisasi ekologi dan etika lingkungan, serta diakhiri dengan kuis, case base dan UTS. Selanjutnya, setelah UTS, kita akan mengajarkan mahasiswa untuk membahas tentang empiris terkait dengan krisis lingkungan di era globalisasi, krisis lingkungan kontemporer, ekofeminisme, hingga kearifan lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemudian, mahasiswa diajak untuk membahas atau mempresentasikan case base dan project base mereka, kuis dan UAS. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang terakhir adalah assessment. Delivery, kita mengajarkan mahasiswa melalui tatap muka secara langsung di kelas, dan juga kita menggunakan sistem pembelajaran daring di UB, yaitu BRON. Di mana di BRON mahasiswa bisa mengakses semua bahan mata kuliah, referensi bahan ajar, dan tugas-tugas serta kuis. Kemudian interaction, kami bisa berinteraksi secara partisipatif dengan mahasiswa di kelas dan juga di sistem BRON tadi. Dan yang terakhir assessment. Assessment, kita membagi assessment menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah UTS, UAS, kuis, dan case study bagi mahasiswa. Metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu Student Learning Center, yang mana mahasiswa diharapkan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, diskusi kelompok, diskusi dalam kuliah, dan juga kami memberikan case study yang kemudian bisa dianalisis mahasiswa, bahkan juga mahasiswa bisa mencari case study-nya sendiri sesuai dengan topik perkuliahan. Selanjutnya, pada capaian pembelajaran mata kuliah saat ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian kearifan lokal, dan kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan tentang kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mahasiswa mampu mengetahui tentang fungsi dan ciri-ciri dari kearifan lokal. Kemudian diakhiri dengan contoh-contoh terkait dengan kearifan lokal itu sendiri dan praktik-praktik kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Baik, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat proses pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Lingkungan dengan materi pada pertemuan ke-9, yaitu kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah hari ini kita pertemuan ke-9 ya teman-teman. Nanti pertemuan ke-9 ini kita akan bahas tentang kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum kita mulai juga, teman-teman perlu absen kan ya? Presensi dulu. Sebentar saya bukakan presensi. Silakan presensi. Baik, silahkan presensi ya. Oke. Silahkan presensi menggunakan gadgetnya masing-masing karena saya melakukan di Siado. Sudah, Vivin? Oke. Baik, kita lanjut untuk membahas pertemuan tatap muka hari ini. Nah, oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa hari ini kita akan membahas 4 pokok bahasan, ya, mulai dari pengertian kearifan lokal, terus kemudian proses terciptanya kearifan lokal itu bagaimana, sampai ke ciri-ciri kearifan lokal, dan nanti kita akan coba bahas dan diskusi tentang praktek-praktek dan fungsi kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, sebelumnya nih, karena kita kan habis UTS ya kan, ya habis UTS, habis libur ya nggak. Nah, kira-kira masih ingat nggak? Kira-kira bagaimana sih hubungan sistem alam dan sistem manusia? Karena kita bicara tentang sosiologi lingkungan toh. Nah, masih ingat di sebelum UTS kita bahas apa? Coba ada yang bisa angkat tangan? Oke, silahkan perkenalan dulu ya. Izin memperkenalkan diri, Bu, nama saya Firda. Izin menjawab, kaitannya dengan sistem ekonomi adalah struktur sosial, ekonomi, kelembagaan, norma dan ekosistem, tentunya biotik dan abiotik yang mana mempengaruhi hubungan dua arah, saling mempengaruhi. Alam menopang penghidupan manusia, sedangkan aktivitas manusia, kelembagaan itu menentukan kelestarian alam. Oke, masih ingat ya ternyata. Oke, berarti ini kayaknya hasil UTS-nya bagus lah ya kayaknya. Ini aja sudah bisa menjawab ternyata kalau kita bicara tentang sistem alam dan sistem manusia itu saling berinteraksi, saling terkait. Apa yang dilakukan oleh manusia itu akan menyebabkan atau berdampak pada alam, dan apa yang ada di alam juga akan berdampak pada manusia. Nah, bagaimana sih kearifan lokal ini nanti akan berdampak pada lingkungan? Apakah nanti melestarikan atau malah memperburuk kondisi alam gitu ya? Nah, sebelum kita bahas tentang kearifan lokal, saya ingin mengajak teman-teman membahas tentang pengetahuan lokal terlebih dahulu. Nah, kenapa kok kita bahas tentang pengetahuan lokal? Karena kalau kita bicara tentang kearifan lokal, itu adalah akumulasi dari pengetahuan lokal. Yang mana pengetahuan lokal itu didapat oleh orang atau masyarakat melalui apa? Observasi, pengalaman, ya. Nah, observasi dan pengalaman yang terus-menerus ditandai oleh masyarakat, oh ini akan begini, oh ini akan begitu, sehingga akan menyebabkan terjadinya praktik-praktik kearifan lokal tadi. Kalau seandainya kita bicara tentang pengetahuan lokal, kira-kira pengetahuan lokal, semua pengetahuan lokal itu kira-kira semua arif gitu ya, semua baik atau tidak? Oke, udah geleng-geleng ini Lia, geleng-geleng. Enggak katanya gitu. Nih Lia, kenapa kok geleng-geleng Li? Mungkin ada yang baik, ada yang enggak. Ya. Oke, mungkin ada yang baik, ada yang enggak gitu ya. Ya, memang nanti kita bahas tentang pengetahuan itu ada yang destruktif ternyata. Pengetahuan yang didapat oleh masyarakat lokal itu ada yang destruktif, menghancurkan alam. Tapi ada juga pengetahuan lokal yang kemudian berlangsung lama, diuji coba terus-menerus, nanti bisa menyebabkan lingkungan itu lebih asri gitu ya. Nah, dari sini kalau kita bicara tentang pengetahuan lokal itu istilahnya banyak sekali. Jadi ada yang menyebutkan pengetahuan lokal, atau kalau dalam bahasa Inggris ya local knowledge, karena banyak sekali buku-buku atau penelitian-penelitian itu ya dari berbagai negara ya. Kalau orang luar ya bicara tentang local knowledge, kalau kita ya bicara tentang pengetahuan lokal gitu ya. Nah, selain itu ada istilah lain, ada indigenous knowledge, pengetahuan asli, keaslian dari suatu wilayah ya. Ada yang dikatakan indigenous technical knowledge, ada ethnoekologi, folk knowledge, traditional knowledge, traditional environmental knowledge, sampai ke rural people knowledge. Artinya pengetahuan lokal itu adalah sesuatu yang diproduksi secara
apa ya bilangnya, secara spesifik oleh masyarakat tertentu. Sehingga kalau kita bicara tentang pengetahuan lokal, itu antara lokalitas satu dengan lokalitas lainnya itu bisa jadi berbeda-beda. Karena di dalam pengetahuan lokal itu tadi sesuai dengan apa? Observasi dan pengalaman masyarakat. Ya, nah seperti itu. Sehingga muncullah kalau dari pengetahuan lokal tadi, yang stock of knowledge tadi, pengetahuan lokal dari masyarakat tadi, itu kemudian bisa mendorong orang itu melakukan sesuatu, interaksi dengan alam. Bagaimana caranya? Ya diturunkan. Diturunkan melalui apa? Sosialisasi. Sosialisasi atau internalisasi dari generasi satu ke generasi lainnya. Nah, jadi dari pengetahuan lokal tadi ya, pengetahuan lokal itu berdasar dari apa? Observasi, dari pengalaman sehari-hari gitu ya, dari pengetahuan praktis yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat, kemudian menjadi dasar untuk mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, interaksi dengan lingkungan tadi atas dasar pengetahuan-pengetahuan yang baik tadi. Oh, ternyata misalnya kalau di mana misalnya Bali itu ada sistem subak. Nah, itu salah satu kearifan lokal. Nah, nanti kita bahas tuh. Jadi dari pengetahuan menjadi ketindakan ya, interaksi dengan lingkungan menjadi nilai-nilai yang dipegang dan diturunkan, diinternalisasikan terus-menerus dari generasi satu ke generasi lainnya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang kearifan lokal. Nah, apa sih sebenarnya pengertian kearifan lokal? Karena kita sudah tahu ya bahwa kearifan lokal itu berakar dari pengetahuan lokal. Lalu apa sih Bu kearifan lokal itu sendiri? Kalau kita bicara arif, nah ini ada namanya arif nggak? Nggak ada ya? Ya nggak ada. Adanya Firdaus Bu, ini surga malah kalau Firdaus ya. Arif misalnya, arif ini adalah kebijaksanaan, ya bijaksana. Orang bijaksana itu kan ya yang berbuat baik-baik toh. Nah, kearifan lokal itu kebijaksanaan asli dari suatu masyarakat yang berakar dari nilai-nilai luhur, ya. Nilai-nilai luhur yang mengatur apa? Interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan manusia. Nah, ini tidak hanya bicara dengan alam, tapi kita bicara juga dengan manusia, gitu ya. Jadi interaksi yang arif tadi, ya. Dalam konteks sosiologi gitu ya, sosiologi lingkungan, kita kan di mata kuliah sosiologi lingkungan ya. Dalam sosiologi lingkungan, kearifan lokal itu sebenarnya hasil interaksi yang panjang sekali. Karena tadi berdasarkan observasi dan pengalaman. Berarti artinya observasi dan pengalaman itu tidak sekali dua kali, tapi bertahun-tahun sepanjang umur masyarakat. Bukan sepanjang umur orang loh ya. Sepanjang umur masyarakat. Nah, sepanjang umur masyarakat ini makanya ada trial dan error. Kalau begini bagaimana ya? Kalau begini gimana ya? Sehingga ada nilai. Oh, begini loh. Oh, begitu loh. Nah, ini kearifan lokal itu begitu. Kalau dia tidak bijak, tidak arif, misalnya, oh kalau pengetahuannya misalnya ini mengakibatkan destruktif pada lingkungan, itu pasti dia tidak akan gunakan. Kalau ini misalnya bisa melestarikan lingkungan, maka akan digunakan dan menjadi kearifan lokal tadi. Ya, jadi nilai-nilai tadi, nilai norma yang mengatur hubungan manusia dengan alam atau manusia dengan manusia. Tapi kalau di konteks sosiologi, ya manusia dengan manusia. Tapi konteks sosiologi lingkungan, maka hubungannya nilai dan norma tadi hubungannya manusia dengan lingkungan tadi. Benar kata Firda tadi, Bu, ada biotik dan ada abiotik ya. Jadi begitu. Nah, lalu proses terbentuknya kearifan lokal gitu ya, itu dari mana sih Bu? Ya sebenarnya ya dari Nabi Adam ya. Dari Nabi Adam, mulai Nabi Adam udah mulai tuh. Bagaimana Nabi Adam kemudian menggunakan sumber daya alamnya untuk kehidupan. Mulai ada manusianya. Manusia berinteraksi dengan alam. Kalau dulu, Bu, dulu kan bumi dihuni sama siapa? Dinosaurus katanya gitu nih. Ini mulai nih, dinosaurus. Kalau Bu dulu sama dinosaurus, tapi dinosaurus kan tidak berakal. Dia tidak bisa ini baik ini buruk. Yang punya penilaian baik dan buruk itu kan akal hasil karya manusia. Nah, ini nanti bicara tentang sosiologi kebudayaan tuh nanti.
Akarnya ke situ tuh nanti ya. Jadi hasil interaksi manusia dengan alam. Kan sudah bilang ya tadi dikatakan oleh temenmu, kita bicara tentang apa? Sistem alam. Satu lagi ada sistem manusia. Iya, manusia. Di sistem alam tadi ada abiotik, ada biotik gitu ya. Abiotik itu makhluk-makhluk yang tak hidup ya. Ini tidak hidup nih. Tidak hidup itu contohnya adalah iya air ya. Air ada di mana? Sungai kan? Sungai, laut gitu ya. Terus ada hutan gitu ya. Tanah lah ya, tanah gitu ya. Hutan mah bicara tentang konteks ya. Tanah ya tadi ya, tanah. Terus udara gitu ya. Ini kan tidak hidup toh. Ya, kalau hidup malah bahaya. Nanti pas kalian ngasih pencemaran malah ngapain dicemari ini saya, malah bahaya nanti ya. Hidup kalau hidup bahaya nanti, protes nanti dia. Kalau biotik ini adalah yang hidup ya, betul, hidup. Ada hewan, ada tumbuhan, betul, dan lain sebagainya. Nah, di sistem manusia yang termasuk makhluk hidup Bu, tapi kita bedakan karena sistem manusia ini kan ada budaya tadi, budaya gitu ya, kelembagaan, apalagi norma, betul, dan lain sebagainya. Nah, ini hasil interaksi antara sistem manusia dan sistem alam ini yang timbal balik ini menimbulkan juga misalnya manusia nih, dia punya interaksi dengan alam. Oh, ternyata ketika dia melakukan ini, alam akan memberikan feedback seperti ini. Nah, kalau memberikan feedback pasti dia akan jadi pengetahuan ya. Oh, ternyata kalau kita melakukan perawatan dengan lingkungan gitu ya, kita selaras dengan alam, ternyata alam memberikan lebih banyak lagi hasil ke kita. Berarti itu menjadi pengetahuan, maka akan dilakukan terus-menerus, ya kan? Makanya arif. Ya, ini berdasarkan observasi dan pengalaman tadi, karena ada hubungan timbal balik tadi antara manusia dan lingkungannya. Manusia dan lingkungannya saling hubungan timbal balik tadi menumbuhkan namanya pengetahuan lokal. Nah, pengetahuan lokal ini menjadi tendensi untuk mereka jadi kearifan lokal, gitu ya. Nah, dari pengalaman, dari pengamatan. Terus pengamatan dan pengalaman tadi jadi norma dan nilai. Oh, ini baik, tidak baik, ini boleh, tidak boleh, gitu kan ya. Nah, kemudian praktik-praktik yang baik tadi, gitu ya, praktik-praktik yang arif tadi, kemudian diturunkan ke anak cucunya. Mungkin bisa jadi, gitu ya, apa yang kita lakukan sekarang itu adalah hasil internalisasi dari mbah-mbah kita yang dulu, leluhur kita yang dulu, gitu ya. Contoh. Kita nggak boleh misalnya nebang pohon di sekitaran sungai. Kenapa? Ya nanti merusak dong aliran air, sumber airnya. Kalau zaman dulu kan sifatnya menakut-nakuti, ya jangan ke sana, ada genderuwonya gitu kan ya. Nah, itu salah satu bentuk menjaga, penjagaan. Ya arif itu kearifan lokal, menjaga biar sumber air tidak rusak gitu ya. Tapi dengan cara-cara mistis, padahal di situ juga arif itu mau menjaga gitu loh ya, salah satu contohnya itu gitu ya. Nah, ini ciri-ciri kearifan lokal gitu ya, jadi berasal dari pengalaman, tadi sudah saya ulang-ulang gitu ya, berasal dari pengalaman masyarakat gitu ya, terus diwariskan antar generasi. Pasti kalau seandainya kearifan lokal itu terus ada sampai sekarang, berarti itu dibutuhkan oleh manusia ya. Terus mengandung nilai dan norma, mana yang baik, mana tidak baik, mana boleh dan tidak boleh. Nah, itu adalah ciri kearifan lokal. Kontekstual, dia sangat bergantung pada konteks tertentu. Apakah dia di wilayah hutan, di wilayah sungai, atau di wilayah laut, itu kearifan lokalnya berbeda-beda. Adaptif, selalu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Berkelanjutan ya, kalau berkelanjutan ini tergantung pada kebutuhan ya, kebutuhan apakah masyarakatnya masih butuh atau tidak, begitu ya. Terus sampai ke ada legitimasi. Legitimasi itu ya dipercayai orang gitu loh, legitimasi, diakui. Oh, ini loh, ini dilakukan karena diakui ya.
Terus kemudian berwujud praktik kelembagaan bersifat kolektif dan holistik. Holistik itu menyeluruh gitu ya. Dia akan mempertimbangkan kalau ini bagaimana dengan dampaknya pada aspek lain seperti itu. Nah, ini fungsi-fungsi dari kearifan lokal. Kenapa sih ada kearifan lokal segala, Bu, gitu ya? Tadi kenapa sih harus diweden-wedeni? Diweden-wedeni itu ditakut-takuti gitu ya. Ditakut-takuti dengan awas nanti ada genderuwo di sana. Padahal di sana ada stok air, persediaan air di sana, sumber air di sana, sehingga biar tidak diapa-apain oleh manusia gitu ya. Fungsinya adalah mengatur hubungan manusia dengan alam. Biar manusia, kalau kalian masih ingat, di sebelumnya itu ada etika lingkungan ya. Masih ingat ada etika lingkungan biosentris, antroposentris, dan ekosentris. Nah, hubungan manusia dengan alam itu bagaimana? Apakah manusia itu sebagai pusat apa? Pusatnya manusia. Manusia dianggap paling penting. Sehingga kalau seandainya kita mau mengelola alam, ya pokoknya alam itu buat manusia, gitu ya. Kita hanya apa? Tebang pohon, ekspansi besar-besaran. Ya, ekspansi. Oh, kita butuh pangan, ekspansi pangan besar-besaran tanpa tahu gitu ya, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai hayati ya. Atau kita yang ekosentris, Bu. Yang ekosentris itu yang selaras dengan alam ya. Artinya kalau selaras dengan alam, nanti kita bicara tentang bagaimana manusia itu tidak hanya memanfaatkan alam secara greedy atau rakus gitu ya, tapi juga memanfaatkan alam yang selaras, yang lestari ya. Ekonominya dapat, terus kemudian lestarinya juga dapat. Itu kalau kita melihat dikotomi antara antropo dan ekosentris. Ini ada yang biosentris, tapi itu kan sudah di UTS ya. Saya rasa kalian sudah paham lah. Mengatur hubungan sesama manusia ya, dan mengatur hubungan manusia dengan budayanya, karena tadi ada nilai dan norma, dan menciptakan kehidupan yang harmonis, adil dan berkelanjutan. Karena kita membahas tentang bagaimana nilai norma tadi mengatur tindakan-tindakan manusia dalam rangka mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu. Oke, ya silahkan sebutkan nama ya Mas ya, biar saya catat nanti untuk dapat apa poin ya kayaknya. Silakan sebutkan nama. Oke, baik, terima kasih buat kesempatannya. Saya Syauki, mau bertanya. Ini kan berkaitan sama sebelumnya, ciri kearifan lokal itu kan ada adaptif. Nah, gimana caranya kalau kearifan lokal sendiri itu bisa bertahan? Karena kan perubahan zaman kan semakin maju, terus ada globalisasi juga. Nah, itu gimana cara biar kearifan lokal ini tetap terjaga? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Ini analitis loh pertanyaannya. Gimana ya kearifan lokal itu kan dari masyarakat, Bu. Gimana caranya kearifan lokal ini terjaga gitu ya? Apakah terus berlanjut dengan adanya globalisasi dan perubahan zaman yang semakin pesat ini ya, apalagi ada digitalisasi, media sosial dan lain sebagainya ya. Gimana? Apakah berlanjut apa tidak kearifan lokal ini? Ya, sebenarnya kalau kita menyatakan gitu ya, kearifan lokal itu bisa berlanjut nggak sih? Ya bisa, tergantung. Tapi tidak secara otomatis loh ya. Tidak secara otomatis langsung oh berlanjut, gimana caranya gitu. Tergantung tadi, tergantung dengan kondisi atau mungkin kondisi adaptabel masyarakat. Jadi apakah masyarakat ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya atau tidak, beradaptasi dengan sistem ekonominya, beradaptasi dengan perkembangan digitalnya, beradaptasi dengan kelembagaan yang ada gitu ya, yang ada setelah adanya globalisasi tadi ya. Dua, juga dikaitkan, kalau tadi dikaitkan adaptasi, sekarang dikaitkan dengan kebutuhan. Apakah kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tadi, apakah masih dibutuhkan atau tidak? Kalau masyarakatnya nggak merasa dibutuhkan, ya berarti akan hilang. Tapi kalau masyarakatnya merasa itu dibutuhkan, maka kearifan lokal tadi akan diturunkan terus-menerus dari generasi berikutnya, dan berikutnya, gitu ya. Sampai sini paham? Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup kalau dari saya. Cukup ya. Mungkin ada yang lain? Iya. Penambahan dari yang
Syauki ya Bu? Iya, gimana? Perkenalkan nama saya Fenty. Nah, menyambung dari yang Syauki itu contohnya seperti apa ya Bu? Oh, contoh. Oke, baik. Terima kasih Fenty. Ini contoh ya. Ini Bu masih ngawang saya ya. Contohnya gimana ya? Ya kalau kita bicara tentang kearifan lokal, contohnya itu ya kalau tradisional ya, misalnya kalau yang dianggap kearifan lokal yang tradisional yang misalnya bukan di era-era globalisasi, itu kayak gotong royong. Gotong royong bersih-bersih sungai. Ya, kalau zaman dulu kan bersih sungai, bersih desa gitu ya. Itu sistemnya gotong royong. Lalu di era globalisasi apakah masih Bu? Masih, tapi wujudnya mungkin bukan gotong royong yang seperti dulu gitu ya. Tapi bisa jadi nanti bentuknya adalah lebih ke sistem yang lebih adaptabel dengan globalisasi. Contohnya apa? Misalnya komunitas ya, komunitas bersih sungai ya, bersih sungai yang basisnya adalah media sosial. Pernah lihat? Iya, apa itu? Oh, Pandawara. Ya, itu salah satu contohnya. Kalau dulu kan gotong royong warga ya, sekarang ada komunitasnya. Tidak terkungkung dari lokalitas tertentu, tapi bagaimana setiap orang interest pada misalnya kebersihan sungai, pasti dia akan masuk ke komunitasnya Pandawara gitu ya. Nggak harus orang yang tinggal di situ. Sampai sini paham? Oke, baik. Nah, ini praktik kearifan lokal, contoh-contohnya saya sudah contohkan tadi, yang tradisional dan sampai ke yang sudah global ya, global digitalisasi. Ini salah satu contoh-contohnya kearifan lokal di Baduy, membagi gitu ya zona kawasan wilayah Baduy dengan zona-zona tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada zona tutupan, ada zona larangan dan lain sebagainya. Kalau mereka ini ada aturan-aturannya, nggak boleh masuk ke zona tersebut gitu ya. Terus kemudian ada juga subak. Kalau subak kalian sering ya ke Bali ya. Subak, pengolahan air berbasis aturan adat. Ada sasi. Sasi itu kalau kita mau nangkep ikan di laut itu ada sasi kalau di Maluku. Terus kemudian ada pranata mangsa di Jawa ya. Ya kan di Jawa ini kayak kebanyakan orang Jawa ya, karena ini kita ada di Malang gitu ya. Ini penentuan musim tanam, walaupun sekarang sudah mulai ada pergeseran musim. Makanya tadi local knowledge itu dinamis, bergeser kan ya. Ada hutan adat di Kalimantan gitu ya. Nah ini contoh pembakaran sampah gitu ya. Kira-kira ini termasuk kearifan lokal atau tidak? Oh tidak, udah ada geleng-geleng ya, betul. Ya tidak ya, karena ini mungkin bagi masyarakat itu bisa sampah itu bisa hilang gitu ya. Hilang itu tidak hilang dari mata, tapi ternyata bisa menimbulkan masalah selanjutnya ya. Nah kemudian kalau ini kira-kira ada praktik bank sampah, reuse, recycling, ini termasuk kearifan lokal atau tidak? Termasuk, betul, karena ini nanti melestarikan lingkungan. Dan reuse, recycle dan bank sampah ini adalah satu kearifan lokal yang memang ini di era globalisasi. Kalau dulu mungkin zaman rosok ya, sekarang ada bank sampah gitu ya. Nah ini tadi ya praktik bank sampah dan pemilihan sampah itu termasuk kearifan lokal. Dan mungkin sampai di sini ya, nggak terasa ya, udah berapa menit aja nih. Nah nanti mungkin teman-teman setelah ini akan ada tugas gitu ya, tugas case base. Jadi nanti silahkan berkelompok gitu ya, 1 sampai 4 kelompok, sorry 4 kelompok. Jadi silahkan kalian membagi diri berapa orang gitu ya. Nanti tugasnya saya taruh di Bron ya. Sudah bisa akses Bron semua ya? Ya nanti silahkan diakses Bronnya. Nanti kita deadline-nya selama seminggu. Mungkin cukup sekian ya, karena tadi sudah ada banyak pertanyaan. Mungkin sekian, saya akhiri pertemuan hari ini, dan sampai ketemu di pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.